Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang solih dan solihah, jumpa lagi dengan Putriani pada video pembelajaran materi pesan pokok surah Al-Ma'un. Anak-anak, kita perhatikan surah Al-Ma'un. Kata Al-Ma'un diambil dari kata pada ayat terakhir. Al-Ma'un artinya adalah barang-barang yang berguna. Surah Al-Ma'un ini termasuk surah Makkiyah, yaitu surah yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad SAW berhijrah ke Madinah. Adapun surah Al-Ma'un ini jumlahnya ada 7 ayat. Ayat yang pertama berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Artinya, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Nah, anak-anak, di sini Allah bertanya kepada manusia, tahukah manusia orang yang mendustakan agama? Kenapa Allah bertanya? Nah, Allah bertanya bukan berarti bahwa Allah itu tidak tahu, tapi itu adalah sebagai pertanyaan pancingan untuk menjelaskan kepada manusia tentang siapakah orang yang mendustakan agama. Kemudian dilanjutkan lagi pada ayat yang kedua. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Artinya, itulah orang yang menghardik anak yatim. Maksudnya menghardik anak yatim di sini adalah orang yang suka membentak atau menyakiti fisik maupun perasaan anak yatim. Misalnya berucap, "Hai anak yatim." Nah, itu sudah menyakiti perasaan anak yatim. Ayat yang ketiga, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Artinya, dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Ketika dia makan, maka makanannya hanya dilahap sendiri, tidak memikirkan nasib orang miskin yang tidak memiliki harta. Pada ayat keempat, fawailul lil musallin. Artinya, maka celakalah bagi orang-orang yang sholat. Kenapa orang yang sholat dikatakan celaka? Padahal sudah sholat. Jadi orang yang sholat itu tidak serta-merta akan selamat di akhirat kelak. Mereka akan celaka jika melakukan beberapa hal. Disebutkan dalam ayat 5 dijelaskan, alladzina hum an sholatihim sahun. Artinya, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Tadi dikatakan bahwa orang yang sholat tadi akan celaka dan dijelaskan di ayat 5. Maksudnya adalah orang-orang yang lalai dari sholatnya. Maksud lalai di sini apa? Yaitu maksudnya lalai dari waktunya. Nah, suka menunda-nunda sholat. Ketika sudah terdengar azan tidak menyegerakan untuk sholat, tapi malah menunda-nunda. Kemudian lalai yang kedua yaitu lalai dari ketentuan sholat. Nah, dalam melakukan sholat tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian lalai yang ketiga adalah lalai dalam kekhusyukan. Nah, ketika sholat dia tidak khusyuk, tidak memfokuskan khusyuk dalam bacaan-bacaan sholat. Dilanjutkan ayat ke-6, alladzina hum yura'un. Artinya, orang-orang yang berbuat riya. Nah, apa riya itu? Riya artinya adalah memperlihatkan amalnya hanya ingin dipuji oleh orang lain. Nah, dia akan celaka ketika dia beramal tapi tidak mendapatkan pahala. Ketika dia sholat, dia hanya ingin dilihat orang lain saja, hanya pamer, biar kelihatan dia rajin sholat. Padahal itu adalah perbuatan yang riya.
tidak akan mendapatkan pahala. Ayat yang ketujuh, ayat terakhir berbunyi wa yamna'unal ma'un, dan enggan menolong dengan barang yang berguna. Maksudnya, dia tidak mau memberikan bantuan atau pertolongan kepada orang lain. Bahkan, ia suka menghalang-halangi orang lain ketika orang lain itu mau memberikan pertolongan. Nah, anak-anakku, pesan pokok yang bisa diambil dari surah Al-Ma'un adalah yang pertama, kita harus mencintai dan menyayangi anak yatim. Misalnya, kita memberikan santunan, kita berteman baik dengan anak yatim, dan jika kita adalah anak yatim, maka harus berlaku santun terhadap anak yatim yang lain. Pesan pokok yang kedua adalah kita harus menyayangi dan memberi makan orang miskin. Kemudian yang ketiga, kita harus menunaikan sholat tepat waktu sesuai dengan ketentuan dan berusaha untuk khusyuk. Nah, ketika sudah ada panggilan untuk sholat, terdengar suara azan, jangan kita menunda-nunda sholat, tapi kita harus bersegera untuk sholat. Dan sholat kita yang kita laksanakan harus sesuai dengan ketentuan yang sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan ketika sholat, kita harus khusyuk memahami bacaan sholat, tidak boleh bercanda dengan temannya. Pesan pokok yang keempat yaitu kita harus menghindari perbuatan riya. Nah, kita harus ikhlas beramal, tidak boleh riya. Karena kalau kita riya, maka kita hanya beramal tapi tidak mendapatkan pahala. Pesan pokok yang kelima adalah kita harus memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan. Nah, karena manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri, tapi hidup bersama-sama dengan orang lain dan selalu membutuhkan bantuan orang lain. Nah, itu tadi anak-anak yang dapat Bu Guru sampaikan pada materi pesan pokok surah Al-Ma'un. Semoga anak-anakku semua yang solih dan solihah dapat memahami dari materi yang Bu Guru sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.